Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita tiba di pertemuan kita yang ke-15 di hadis yang ke-11 dalam bab as-silah atau albir wasilah, berbakti dan menyambung silaturahmi. Kita masih berada di hadis yang ke-11 kemarin, terakhir tentang kecil-kecil cabai rawit. Dan di antara sedikit faedah, pengajian ba'da maghrib ini spesial, Pak, karena kita di antara dua waktu sholat. Karena itulah di antara hal yang harus ditanamkan kalau duduk ikut pengajian ba'da maghrib, tanamkan sekarang kita niatkan untuk menunggu waktu sholat isya. Karena kalau kita punya niat menunggu sholat, maka kata Nabi SAW, ka'annahu fi sholah, seolah-olah dia sedang berada dalam sholat. Jadi seolah-olah kita ini dari maghrib tadi sholat sampai isya, pahalanya pahala sedang mengerjakan sholat. Ini diantara niat yang sering dilalaikan oleh jamaah pengajian ba'da maghrib. Karena itulah diantara hal yang harus kita tanamkan biar dapat pahala berbuat sholat atau melaksanakan sholat adalah menanamkan kita sedang menunggu sholat. Kata Nabi, ka'anahu fi sholah, mayan tadirus sholat. Dia berada dalam sholat selama dia yantadirus sholat, menunggu sholat. Jadi kalau kita sedang menunggu sholat, kita berpahala sebagaimana pahala sholat. Hadis yang terakhir kemarin kata Nabi SAW, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kalian sedang memasak kuah daging, kaldu atau masakan apa saja yang berkuah, maka perbanyak airnya dan berikanlah kepada tetanggamu. Kita bahas kemarin tentang level tetangga dan juga pengertian tetangga dan banyak cara untuk berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya menunaikan hak yang kita bahas di awal-awal, menjawab salam atau mengucapkan salam, memenuhi undangan, menjenguk kalau dia sakit, mengantarkan jenazahnya kalau dia wafat. Di antara hal yang lainnya adalah mencari tahu tentang kondisinya. Jadi ini sebuah kisah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dia punya tetangga, bahasa kita anak band. Kerjaannya malam-malam bawa gitar, jereng, atau sekarang main TikTok dan semisalnya, Jadi pokoknya setiap hari terdengar suara nyanyian dia di sebelah, bergadang sampai larut malam. Dan dari nyanyian-nyanyian tadi, syair-syair yang disebutkan, dia itu sepertinya dianggap sampah oleh masyarakat. Jadi dia itu mengeluhkan hidupnya yang dianggap tidak berguna, kurang perhatian karena kesalahan dia. Ini biasa anak-anak pang dan semisalnya. Dia mabuk-mabukan, minum sampai tengah malam sambil nyanyi-nyanyi. Suatu hari tiba-tiba senyap, tidak terdengar suara nyanyian, tidak terdengar suara genjrengan dari gitarnya kalau bahasa sekarang, atau teriak-teriakan seorang pemabuk. Dan Abu Hanifah seorang yang paham fikih, berbuat baik kepada tetangga, dicari tahu, mungkin dia sakit butuh bantuan, atau mungkin dia safar dan semisalnya. Ternyata setelah ditelusuri, kalau kita kan alhamdulillah, Pak, alhamdulillah bisa tidur nyenyak malam ini. Tapi Abu Hanifah beda, dia pengen berbuat baik tetap kepada tetangganya meskipun tetangganya bukan tetangga yang
yang baik. Ternyata dia ditangkap oleh Satpol PP kalau zaman sekarang. Ya, dan dia dicebloskan ke dalam penjara. Bahasa kita direhabilitasi mungkin ya. Ya, para pengamen, para peminta-peminta dan misalnya di pinggir jalan ya diletakkan di tempat rehabilitasi. Kemudian Abu Hanifah datang ke sana, ya. Kemudian dia menemui sipir penjara dan dia memberikan syafaat pertolongan. Pak, sebenarnya Pak, tetangga saya ini dia itu ya enggak jahat-jahat amat bahasa kita kan, ya enggak nyuri, ya kerjanya cuman mabuk, kemudian nyanyi-nyanyi, main musik, jadi enggak sampai terlalu menyakiti orang lain meskipun tetap zolim, berbuat bising, ya, berbuat berisik dan semisalnya pada tetangga. Ya, dan saya akan ceramahi dia, nasihati dia, ya. Ketika itu melihat yang minta adalah seorang imam besar Abu Hanifah, seorang ulama mazhab di Kufah, ketika itu diberikanlah ya keringanan, dibebaskanlah dia dari ya penjara. Ketika dia bebas, Abu Hanifah bilang, lihat kan, kalau tidak semua orang itu nggak peduli sama dirimu, karena dia kan di antara syair-syair dia, saya nggak ada yang peduli, orang semua masa bodoh terhadap saya, menandang saya dengan pandangan-pandangan yang menyakiti hati dan semisalnya, nggak ada yang peduli. Abu Hanifah bilang, saya peduli. Sejak saat itu dia bertobat dan memperbaiki dirinya sehingga menjadi seorang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Di antara juga caranya adalah menutup aib, karena kita lebih paham aib tetangga. Ya, mungkin terdengar suara marah-marah di sana. Wah, ternyata sering berantem nih suami istri. Kita jaga aib tersebut atau juga memberi hadiah sebagaimana pesan Nabi SAW dalam hadis ini. Kata Nabi, la nisa ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Wahai wanita-wanita muslimah, jangan remehkan pemberian seorang tetangga kepada tetangganya meskipun dengan sepotong kaki kambing, ya, kikil kambing, ya, jangan diremehkan. Ya, karena kita lihat persentase dalam sedekah itu bukan dilihat nominal tapi persentasenya. Kita punya uang 50.000, kita sedekah 10.000, Pak. Itu persentasenya 20%. Lebih hebat, lebih baik dibandingkan seorang donatur sedekah 10 juta tapi uangnya em-eman. Ya, orang yang sedekah 10.000 bisa mengalahkan sedekah 10 juta. Kenapa? Karena yang dilihat adalah persentase, bukan nominal. Karena bagi orang yang punya em-eman 10 juta mah seperti ya buang permen, ya. Karena itulah diantara hal yang harus kita pahami, jangan pernah meremehkan hadiah, Pak. Jangan pernah meremehkan pemberian. Bisa jadi itu pemberian sesuatu yang sangat amat berharga yang dia berikan. Ya, akhi, ini 10.000. Oh, 10.000 dalam hati. Padahal bisa jadi dia punya uang hanya 20.000 untuk bulan tersebut. Tapi dia lihat kita sedang ya nggak ada ongkos pulang, dia kasih 10.000. Ya, kita memandang rendah, remeh, padahal itulah 50% hartanya. Jadi jangan pernah kita meremehkan tetangga. Kita sekarang tiba di hadis yang selanjutnya, hadis yang panjang. Mungkin malam hari ini kita akan bahas satu hadis saja, hadis yang ke-12. Artinya bab ini, Pak, hanya 2 hadis saja. Insya Allah minggu depan kita khataman bab al-birri wasilah dan kita masuk ke bab ya wara wa zuhud atau zuhud wal wara, ya, bab yang ketiga dalam Kitabul Jami'. Hadis yang ke-12, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Kita sering bahas bahwasanya beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketidakberadaan dia. Dia seorang miskin, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, beberapa kali pingsan di jalan. Tapi karena sebuah kekurangan, kadang Allah berikan kelebihan. Dia punya waktu yang lebih banyak untuk apa? Untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalahkan perbendaharaan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang membersamai Nabi jauh lebih lama dibandingkan Abu Hurairah. Ini yang namanya berkah, Pak. Berkah itu dengan sesuatu yang sedikit dapat banyak. Ya,
Ini di antara makna keberkahan hidup Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang ini juga ada dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang meringankan atau menghilangkan ya penderitaan ya. Afanu jamaah disuruh maju dan merapat. Ya. Maju, Pak. Ya, wa idza qila ya apabila dikatakan tafassahu, maka kita harus bertafassah, berlapang-lapangan. Ustadz sempit, Ustadz ya, yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan hati kita. Mungkin secara yang tampak kita sempit tempat duduknya, tapi hati kita lah lapang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama adalah siapa yang meringankan atau menghilangkan penderitaan atau kesusahan seseorang di dunia. Kata Nabi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan hilangkan, ringankan penderitaan dan kesusahannya di hari kiamat kelak. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, yang dalam syarahnya maksudnya adalah kesulitan finansial. Mungkin masalah hutang atau kurang harta. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Poin yang ketiga, waman satara musliman. Siapa yang menutup bagi ya seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup baginya di dunia dan di akhirat. Maksudnya menutup aib. Dan yang terakhir, wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Senantiasa Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau kita pahami hadis ini, Pak, kita bisa mengambil sebuah konsep indah dalam agama yang dikenal dengan al-jaza min jinsil amal. Apa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan sering kita beberapa kali singgung masalah ini. Islam tidak kenal dengan namanya karma, tapi yang namanya adalah al-jaza min jinsil amal. Barang siapa yang menolong orang lain, Allah akan tolong dia. Barang siapa tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib dia. Barang siapa yang meringankan penderitaan orang lain, Allah akan ringankan penderitaan dia. Dan ini konsep yang sangat indah. Ya, kalau kita ingin memiliki ya jodoh, doakan orang yang belum punya jodoh agar dapat jodoh. Kata malaikat, walaka bimithlin, semoga kau juga demikian. Saya bukan promosi, Pak, seorang penulis buku, meskipun bukunya tidak laku. Ketika di mahasiswa dulu ya di penerbit Gramedia, nah, jadi bukunya udah keliling Indonesia, Pak, tapi orangnya belum. Kalau ditanya apa rumus kok bisa tulis buku ketika sedang mahasiswa, jawaban saya karena saya bantu teman-teman untuk nulis buku. Jadi saya dulu waktu mahasiswa punya proyek sama teman-teman bikin buku, nerbitin pakai self publishing, Pak. Terbitin sendiri. Jadi saya bikin komunitas menulis, mari kita nulis bareng-bareng, kita belajar, ketemu sekali seminggu, ya belajar tentang kepenulisan, saling motivasi, akhirnya terkumpullah sebuah buku. Ya, jadi setelah saya mudahin teman saya nulis buku, Allah mudahkan saya nulis buku solo, ya buku sendiri, nggak antologi. Kalau yang pertama buku antologi bareng teman-teman. Ya. Jadi diantara hal yang sangat indah adalah Allah itu adil, Pak. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kita bahas yang pertama dulu, ya. Berarti dari konsep ini, Pak, sebelumnya kita bahas ikhlas dalam bermuamalah. Perhatikan. Kalau kita tolong orang lain, apa yang kita inginkan?
agar Allah tolong kita. Perhatiin, bukan agar orang itu bantu kita. Kalau kita berikan uang kepada seseorang, apa yang kita inginkan? Agar Allah berikan kita harta ketika kita sedang kesulitan. Konsepnya bukan agar kalau kita susah kita bisa pinjam sama teman kita. Kalau seperti ini kecewa. Banyak orang yang kita bantu ternyata nggak balas kita dengan kebaikan banyak. Tapi kalau orang yang berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah kecewa. Ini ikhlas dalam bermuamalah. Karena itulah di antara hal yang sangat indah kalau kita itu bisa ikhlas ketika memberikan uang, membantu kesulitan orang, menolong orang lain, nyelesain urusannya. Berharaplah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharap sama manusia, makan hati. Dah dia tuh awak dulu kucek ini, ya. Itulah yang bikin apa? Bikin rumah sakit penuh. Ya, karena apa? Karena dia berharap sesuatu kebaikan dari manusia. Akhirnya apa? Stres, depresi. Unik Pak, dalam hadis ini dikatakan Allah nggak mengatakan, Nabi tidak mengatakan Allah meringankan kesulitan dia di dunia. Allah nggak bilang kayak gitu. Ya, Nabi nggak bilang kayak gitu. Nabi bilang Allah meringankan kesulitan dia di akhirat. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, alasannya karena kesusahan di dunia ini sangat sederhana. Kesulitan di dunia itu hanya sesaat, sebentar. Siapa yang pernah mengalami kesulitan finansial di sini? Kita juga pernah mengalaminya. Sekarang apakah selalu seperti itu? Terjebak macet, apakah selalu macet terus? Sakit, apakah sakit terus? Selama kita masih hidup silih berganti Pak, kesusahan, kemudahan, kesusahan, kemudahan, sehingga sederhana. Tidak ada hujan terus, nanti ada cerahnya pagi, cerahnya mentari. Gak ada gelap terus malam, nanti akan ada indahnya pagi. Selalu begitu hidup ini. Karena itulah Nabi mengatakan kesusahan di akhirat yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dibandingkan dengan akhirat, kesusahan di dunia ini nothing, tidak ada apa-apanya. Apa kesusahan di akhirat? Ini mukadimahnya, prolognya saja. Kalau kita bahas panjang-panjang nggak selesai kajiannya. Prolognya disebutkan dalam kitab-kitab syarah. Kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, di bumi yang baru, Pak. Bumi lama dihancur luluh lantahkan, Allah ciptakan bumi baru, bumi yang tidak ada lekuk-lekukan, tidak ada ya yang tinggi, tidak ada gunung bukit, semuanya lurus sejauh mata memandang, yang dikenal dengan padang mahsyar, bumi yang tidak pernah seorang manusia pun berdosa di atasnya. Kemudian mereka disebutkan dalam hadis merasakan kesulitan yang amat sangat sulit, sampai-sampai mereka tidak mampu dan tidak sabar menahan kesulitan tersebut. Mereka datang kepada para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Sampailah kepada Nabi SAW. Sebelum itu kata Nabi SAW, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Kalian akan dibangkitkan ke padang mahsyar dalam 3 kondisi. Hufatan, tidak beralas kaki, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, nggak pakai swallow, ya, dan merek-merek sandal yang lainnya. Jadi kita telanjang kaki, Pak. Yang kedua, uratan, tidak berbusana, tidak berpakaian, tidak ada sehelai benang pun yang menutupi badan kita. Semuanya ya terlanjang. Ghurlan, dan dalam keadaan tidak sunat, dikumpulkan. Aisyah ketika mendengar hadis itu keheranan, ya Rasulullah, kalau enggak berbusana ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'din, saling jingok. Dan saya pernah dengar cerita teman yang tes polisi. Ya, tes polisi sudah ya ma'ruf ya. Ada tes sebukaan, semuanya dibuka, laki-laki, perempuan. Ternyata tuh teman ketemu dengan temannya, ya segitu, ya tertawa. Padahal depannya ada seniornya yang ngetes, ya dites misalnya masih normal atau enggak, ya.
Itu tes kesehatan bahasa mereka. Ini nggak boleh Pak ya seperti ini, ya tes seperti ini. Nah Aisyah tanya, kalau laki-laki perempuan nggak berbusana kan saling lihat. Tapi Nabi mengatakan al-amru asyaddu min an yuhimmahum dalika. Hari itu urusan sangat genting, urusan sangat sulit, sangat susah. Orang nggak peduli mau siapa artis ibu kota di sampingnya nggak berbusana, dia nggak peduli. Ya, dia hanya ngurus sendiri. Saking susahnya hari itu Pak, kalau seandainya kita bisa nukar diri kita dengan keluarga kita, kita tukarkan Pak. Kalau zaman di dunia kan masih enak. Bu dokter, biar saya saja yang disuntik, anak saya jangan gitu ya. Ya, masih bisa Pak di dunia. Jangan dia, biar saya saja ya yang menanggungnya, biar saya saja yang bayar hutangnya, biar saya saja. Tapi di akhirat kalau bisa semua orang masuk neraka kecuali kita sebagai tebusan. Allah ambil saja tuh istri saya, ambil, bakar dia, asalkan saya jangan dibakar. Ya. Untuk suami saya tuh ambil aja, asalkan jangan anak-anak saya, ya orang tua kita dan semisalnya, semua orang kan berlari, ngurus diri sendiri Pak. Hari gentingnya hari kiamat, ya hari akhir nanti. Ini diantara hal yang menjelaskan kepada kita betapa sulitnya hari itu. Tapi Allah akan ringankan bagi orang yang beri kemudahan bagi orang yang kesulitan di dunia. Kemudian selanjutnya matahari didekatkan bukan 1 kilan. Ya kalau zaman kita dulu waktu kecil satu kilan, nggak benar Pak, 1 mil. 1 mil itu kok 1, sekian kilometer. 1, sekian kilometer itu pun sudah dekat. Disebutkan dalam hadis, tudana syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Didekatkan matahari di hari kiamat kepada para makhluk sampai jaraknya 1 mil. Fayakunu nasu ala qadri amalihim fil araq. Maka orang pun akan berkeringat Pak. Yang namanya Pak, yang namanya didekatkan sekarang saja Masya Allah. Saya pindah ke Prabu Mulih itu bulan Juli. Wah dingin. Dingin sekali Prabu Mulih ini. Beda dengan Palembang. Ya, ternyata memang lagi musim dingin. Sekarang kalau panas-panas, panasnya sama. Ya dengan Palembang. Padahal berapa ratus kilometer jaraknya kita dengan matahari. Ini 1 kilometer lebih. Sehingga semua orang berkeringat Pak. Ya, kecuali yang Allah berikan naungan. Ya sudah kita pernah bahas hadisnya ya, di antaranya adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kajian nih tiap malam. Nggak ada keinginan duniawi di sini. Ya pemateri nggak ngasih kalian apa? Nasi kotak. Ya, kalian nggak dapat apa-apa di sini. Hanya dapat ya rasa capek, rasa bensin habis dan semisalnya. Tapi karena cinta karena Allah. Kita saling cinta karena Allah, nih orang-orang yang diberikan ya naungan nanti di hari kiamat kelak. Tapi kebanyakan orang kepanasan dan mereka berkeringat sesuai dengan amal-amal mereka. Kata Nabi SAW, faminhum man yakunu ila ka'bain. Ada yang keringatnya Pak ya setinggi mata kaki. Keringat. Bukan banjir, bukan, keringat. Kemudian wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada yang sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi. Ada yang sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Ada sampai nahan. Takut tenggelam oleh keringat sendiri, bukan sedang kolam renang Pak. Qala sallallahu alaihi wasallam ya faqala wa asyara Rasulullah biyadihi ila fi. Kemudian Nabi mengatakan sampai mulutnya hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri. Berat. Bayangin tuh. Kita sedang jalan keringetan sampai keringatannya membanjiri diri kita sendiri. Dan tanfis di sini kata para ulama bisa 2 poin, mengurangi dan menghilangkan. Jadi kan kesulitan orang-orang itu kan banyak. Dan kita kalau kita kurangi saja sudah dapat keutamaan ini. Apalagi kalau hilangkan. Misalnya kesulitan, dia misalnya ya sedang sakit, kemudian dia nggak bisa nggak bisa antar jemput anaknya, kita yang antar jemput dia.
Atau misalnya ada tetangga kita seorang nenek tua, ternyata gentengnya bocor, kita bantu untuk perbaiki gentengnya. Artinya menghilangkan kesulitan orang lain. Kemudian yang kedua, ini poin yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua adalah memberi kemudahan kepada yang kesulitan finansial, terutama yang terlilit utang. Jadi kita ngomongin utang, maaf banyak tersinggung ya. Senang yang ngutangin hari ini. Oh, alhamdulillah aku datang hari ini. Ada jurus untuk nagih dia. Apa hukum utang, Pak? Halal. Berutang itu halal tapi tidak dianjurkan. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Karena itulah hendaklah kita berutang kalau terdesak kebutuhan primer. Nabi SAW berutang untuk apa? Beli gandum, makanan pokok. Untuk beras berutang, itu bagus. Karena emang sedang susah ekonomi. Itu pun kepada seorang Yahudi dengan gadai baju besi. Kenapa kita hendaklah berhati-hati dari hutang? Karena yang pertama di akhirat, kita bahas dulu di akhirat. Ya biar jadi untuk masalah seperti ini, ya apalagi lagi pinjol sekarang musim ya, kita harus pahami konsep utang ini mengerikan, Pak. Meskipun halal tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya kita orangnya sederhana, bersahaja, tapi jauh dari hutang. Dan saya bersyukur sekali punya keluarga yang benci dengan hutang, Mbak. Jadi rumah saya itu, ya rumah ibu, rumah ayah, itu dari nol, bener nol. Nabung, beli tanah, ya kemudian bikin pondasi, itu belum sampai belum dikeramikin, udah kami tinggalin, Pak. Jadi tinggal di rumah, ya memang luas, tapi tanah, ya batu-batanya nggak ada plasternya, beguyur. Akhirnya diplesterin, lu kosong plafonnya, lama-lama diplafonin. Kenapa? Nggak mau yang namanya ngambil KPR dan semisalnya. Begitu juga motor, kendaraan, mobil, ya alhamdulillahnya nggak suka berutang, ya. Kalau ada uang beli, kalau enggak nabung. Konsepnya enggak gitu. Kata Nabi SAW yang pertama, jiwa mukmin tergantung dengan utangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dia dibayar. Ingat, Pak. Hatta yuqda anhu, kata Nabi, sampai dibayar, bukan sampai ditanggung. Beda. Sampai dibayar. Sebagian kita kan sering bilang kayak gini, kalau orang tua kita meninggal atau keluarga kita meninggal, mulai saat ini hutang fulan itu pindah kepada kami ahli waris. Ya boleh, tapi tidak menyelesaikan masalah dengan mayit. Masih terkatung-katung, masih nggak jelas juntrungannya tuh mayit sampai dilunasi. Ada sebuah kisah Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya Nabi didatangkan jenazah. Kata Nabi, ada utang nggak dia nih? Ada ya Rasulullah, dua dinar. Ya sudah, kalian saja yang nyolatin, saya enggak. Nabi memerintahkan orang yang meninggal punya utang nggak disolatin oleh beliau. Sahabat sholat. Ada Abu Qatadah, sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, aku jamin hutangnya. Aku yang jamin. Kau jamin ya? Benar ya 2 dinar? Benar ya Rasulullah. Ya 2 dinar itu, 1 dinar itu 4,25 gram. Ya, emas. Kalau sekarang 1 gram 1 juta. Berarti kalau berarti 2 dinar 2 dinar ya 2 dinar berarti 8 juta lebih. Ya 8 juta lebih. Kemudian ya jamin ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mau nyolatin dia jenazah tuh, disolatin. Kemudian hari itu ketemu sama Abu Qatadah. Abu Qatadah, udah dibayar belum? Ya Rasulullah, baru pagi tadi meninggal. Santai. Santai. Cepatlah bayar ya. Besok ketemu lagi ya Abu Qatadah, gimana, udah bayar belum? Baru kemarin Rasulullah. Baru kemarin, santai. Ya akhirnya apa? Akhirnya kayaknya ditagih terus Nabi, sudah saya bayarin lah. Besoknya ketemu, ya. Besoknya ketemu lagi, ditagih lagi. Yang jelas akhirnya beliau lunasi. Kemudian dia datangi Nabi, ya Rasulullah, udah dilunasi. Kata Nabi, al-an barodat alaihi jilduhu. Sekarang baru dingin kulitnya. Ya sekarang baru
dingin kulitnya. Artinya jenazahnya masih belum merasa aman sampai utangnya dilunasi. Yang kedua, menghalangi kita masuk surga. Jadi di pending nggak? Di pending. Udah masuk surga, stop. Masih ada utang. Masih ada hutang. Kata Nabi SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, law anna rajulan qutila fi sabilillah. Kalau seandainya demi Allah ada orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma asya, kemudian dibangkitkan hidup lagi, tsumma qutila fi sabilillah, berperang lagi, wafat di medan perang, tsumma asya, kemudian dia hidup lagi, tsumma qutila fi sabilillah, kemudian dia bangkit lagi, ya, kemudian dia berperang lagi sampai gugur di medan perang, tsumma asya wa alaihi dainun ma dakhala jannata hatta yaqdiya dainahu, tetap dia tidak akan masuk surga sampai dia lunasi hutangnya. Ya, jadi 3 kali gugur di medan perang tetap nggak bisa masuk surga kalau masih terkait hutang. Jadi hutang itu dibawa mati, ya. Tegang semua di wajahnya. Hadis Ahmad dan Nasai. Karena itulah Pak, sebaiknya kita ada aset. Saya selalu bilang boleh ngutang, tapi usahakan kalau meninggal aset kita lunas itu hutang. Jangan pernah berutang lebih dari aset. Apa aset kita? Misalnya rumah. Apalagi rumah kita ya, bukan rumah istri ya. Apalagi rumah mertua. Ya, rumah kita. Atau motor, itu dikira-kira berapa puluh juta tuh. Misalnya 50 juta, jangan berutang lebih dari 50 juta. Mentok-mentok paling 10 juta, 20 juta, ya. Jangan pernah melebihi melebihi aset. Dan jangan kalau bisa melebihi 30% dari gaji penghasilan per bulan. Contohnya misalnya gaji kita 3 juta, jangan berhutang 1 juta setiap bulan, cicilan hutang. Ya, 500.000 masih masuk akal, ya. Ini diantara ini ada fikihnya, fikih masalah manajemen keuangan, ya. Yang itu di akhirat. Sekarang yang di dunia. Nabi berlindung dari utang. Nabi saja berlindung dari utang. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Faqala lahu qail ma aktsara ma tasta'idu minal maghram ya Rasulullah. Faqala innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Nabi sering, ya Allah, di antara doa Nabi, aku berlindung kepadamu dari dosa dan margham, dari hutang. Sampai ada yang bilang, ya Rasulullah, sering nian doa berlindung dari hutang. Kok takut benar sama hutang? Kata Nabi, hutang itu, kata Nabi, kalau seseorang udah berhutang, kalau dia ngomong akan bohong. Ya ngapa? Mana bro? Kata berhutang, aduh, lagi ada katik nih, katik di sini. Ya katik di sini di rumah ada. Ya, katik nana nih dompet nanya lah. Cuma di kantong banyak. Ini berdusta. Aduh, masih ada keperluan, masih ada banyak pokoknya. Bahwa ada fa'lafa, dan kalau dia berjanji dia akan ingkari, besok. Enggak tahu tahun besok, ya, atau bulan besok dan semisalnya. Hadis Bukhari Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, mendatangkan ketakutan dan ketidaktenangan. Enggak tenang, Pak. Karena apalagi kita semua udah paham nih hadis-hadisnya. Kata Nabi, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan takut-takuti diri kalian sebelumnya tenang, nyaman, damai. Ya, qalu wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Kok bisa orang udah tenang jadi takut? Kata Nabi, ad-dain, karena utang. Ya, bangun tidur, ya, di tengah malam ada yang gedor-gedor atau cek bunyi pagar. Langsung bangun, dikira debt kolektor. Ya, jadi senangnya itu puasnya hari pertama saja. Oh, ini motor bagus. Oh, ini mobil keren. Oh, ini rumah gede. Ya, keesokan harinya udah mikirin, was-was, tidak tenang. Apalagi yang ketiga, jenazahnya tidak disolatkan oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh agama. Pak Kiai, Pak Ustadz gak nyolatin jenazah yang punya
utang sebagai bentuk hukuman sosial. Sekarang gantian, yes. Ini sedih, yang berutang sedih. Sekarang kita biar adil Pak, kita menyarankan orang nggak banyak utang, tapi kita juga menyarankan orang untuk sering atau mudah menghutangi ataupun melunasi utang. Mulai senyum galau ini. Kan kata Nabi tadi, siapa yang meringankan kesusahan finansial utang seseorang, Allah akan berikan ya kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Siapa di antara kita yang nggak mau diringankan ketika sedang susah finansial, Allah bantu, Allah tolong, ada saja. Ya, lagi susah ternyata teman-teman kumpulin donasi. Ya. Sampai-sampai berharap anaknya sakit lagi. Jangan sampai mental kita seperti itu. Seperti di Saudi itu ya, Masya Allah, waktu zaman-zaman haji itu ada terun jatuh itu. Ya, ada terun jatuh kemudian menewaskan beberapa jamaah haji. Itu dapat berapa Pak? Dapat MM-an tunjangan dari kerajaan Saudi. Kemudian anaknya disekolahkan sampai kuliah, dibasiswain. Bahkan keluarganya pun tahun depan naik haji. Itu bingung mau innalillah atau alhamdulillah Pak. Ya, karena saking baiknya Masya Allah kerajaan Arab Saudi ya. Semoga Allah berkahi terus ya. Cara meringankan beban utang itu ada 3 tahapan, 3 cara. Yang pertama, memberikan keringanan pembayaran. Ya, kapan bayar utang? Bulan depan ya. Bulan depan ketemu, gimana akhi, udah bisa bayar belum? Aduh maaf lagi susah. Ya sudah, nggak masalah, bulan depan lagi ya. Ini diantara bentuk keringanan Pak. Orang yang memberikan tanggungan, ya tangguhan hutang. Ya. Bahkan ada yang mengatakan selama penangguhan tersebut, ya dia akan mendapatkan pahala sedekah. Yang kedua, meringankan utang nominalnya, mengurangi. Ya, hutangnya 1 juta. Bayarnya bulan depan utang kayak gimana? Ada nggak 1 jutanya? Aduh maaf, cuma ada 500.000. Ya sudahlah, nggak masalah. Itu saja bayar. Itu saja yang dibayarkan, sisanya lunas gitu. Jadi yang awalnya 1 juta jadi 500. Ya, kemudian 1 juta jadi 2 juta. Enggak ya. Itu namanya riba ya, nggak boleh. Berkurang, bukan bertambah. Dan yang paling afdol yang ketiga, mengikhlaskan, membebaskan utangnya. Sudahlah, nggak usah, ambil aja. Ya, ini Masya Allah, ucapan yang sangat indah dan ditunggu-tunggu oleh orang yang berutang. Ya. Kata Allah dalam Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadaratun ila maisarah. Kalau seandainya dia sedang susah, maka berikanlah tanggungan sampai dia mampu bayar. Di antara kebaikan adalah memberikan tanggungan. Wa anta saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian sedekah, kalian lunaskan, kalian ikhlaskan, bebaskan, putihkan, bahasa kita pemutihan hutang, maka itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui keutamaan melunasi atau melunaskan hutang, maksudnya memutihkan hutang. Ya, apa keutamaannya? Hadis ini diberikan kemudahan nanti oleh Allah kalau kita lagi susah. Yang kedua, dirahmati oleh Allah. Dalam hadis Bukhari dikatakan, rahimallahu rajulan samahan idza ba'a, samahan idza ishtara, wa idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang samhan, toleran, mudah, gampang ketika menjual. Ya, baju 100.000, 90 lah, udahlah jual. Kamu mah mudah, dia nggak usah repot orangnya. Wa idastaro, dan kalau beli juga demikian, dia tahu nih harganya ya biasanya pasaran 100.000, dijual 110.000. Ya sudahlah, beli meskipun 110.000, gampang. Ya, ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh emak-emak. Ya, di pasar tradisional atau di apa kayak di pasar 16. Ya, berapa harganya? 100.000, mahal nih ya, 30.000 ya. Kadang ada yang nanggung. Akhirnya Caca nak pergi ya. Caca nak pergi biar dipanggil gitu ya.
Itu dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi fleksibel dalam jual beli. Nah, untuk sekian maju lambe lah. Yang penting untung, yang penting habis gitu ya. Wa idaqtada, dan juga ketika sedang menagih utang. Gimana sih, udah bisa bayar utang belum? Aduh belum, ya sudah, nggak salah. Besok-besok nggak salah. Ya semampunya aja. Ini masya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya yang ketiga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Orang yang sering berikan tangguhan hutang, yang dikurangi nominal hutang, plus dia juga sering memutihkan hutang, ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis menyebutkan sebuah kisah. Kana tajirun yudayinun nas. Ada seorang pedagang yang biasa menghutangi orang, Pak. Bahkan dalam hadis dikatakan orang ini nggak ada kebaikan, pengajian nggak pernah, bahasa kita ya. Kemudian baca Quran nggak pernah, mungkin sholat malam nggak pernah. Artinya ada orang yang nggak punya kebaikan. Tapi beliau hobi memberi hutang kepada orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Ya, ketika sedang ditagih, dia punya guide ya, debt collector ya, atau orang-orang yang tugasnya nagih hutang, coba cek kalau dia kaya tagih. Kalau dia miskin ya sudah, maafin aja, lunasin aja. Ya, kebaikannya hanya melunaskan hutang yang dia berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Perhatikan, tidak mampu. Yang mampu menunda pembayaran hutang, yang udah jatuh tempo, nih kezoliman, Pak. Ini juga kita bahas faktornya, Pak. Orang yang ngutangin kita tuh sudah baik sama kita, udah peduli sama kita. Dia nggak ngambil untung loh, itu uang dia. 1 juta, 1 juta kita kembaliin 1 juta. Dia nggak minta 1.200.000, 1.300.000, enggak. Dia murni pur pengen bantu kita. Maka kita pun harus balas kebaikan dirinya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, tajawazu anhu. Allah bilang sama malaikat, ampuni dia. Dalam hadis yang lain, la'allallaha an yatajawaza anna. Semoga Allah juga ya memutihkan dosa kita. Kita mutihin utang orang lain, semoga Allah putihkan dosa kita. Ditanya di akhir kiamat, kau ada kebaikan nggak? Nggak ada. Tadzakar, ingat dulu, nggak ada. Tapi saya itu biasa ngutangin orang. Ya, kalau dia kaya kami tagih, kalau dia nggak mampu bayar kami ikhlaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, maafkan orang ini, masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, semoga ada yang lunas, yang memutihkan hutangnya ya sepulang ini. Bukan hutang karena bukan ya. Ini poin yang kedua ya. Dan masalah finansialnya penting, Pak ya. Ya semoga kedepannya kita bisa bikin sebuah lembaga takmin ya syar'i ya, kayak bahasa kita kalau orang asuransi ini lembaga sosial. Kita cuma komunitas di sana. Kalau ada yang sakit urunan 10.000, bayangin 10.000 kalau 100 orang 10.000 berapa, Pak? Berapa? 1 juta. 1 juta kalau 200 orang 2 juta ya. Jadi saling tolong menolong. Jadi sebuah kayak komunitas mungkin pengusaha muslim atau prabu mulih dan semisalnya. Biar apa? Biar saling memudahkan di antara kita. Dan insya Allah nggak kesulitan, Pak ya, 10.000, hanya 10.000. Tapi ketika kita bersatu, itu 10.000 bisa jadi 1 juta. Nah, zaman sekarang nyari bantuan 1 juta di mana? Ya. Dan itu wajib. Jadi wajib kalau ada member yang sakit 10.000. Kalau ada keluarga member yang satu kakak, jangan sakit ponakanku, sakit bapak mertuaku, panjang ceritanya ya. Yang satu kakak, misalnya anak, istri ya, istri kedua misalnya ya, sakit mungkin 5.000 dan semisalnya, biar tidak terlalu memberatkan. Dan itu dibatasi mungkin dalam 1 bulan, itu hanya beberapa kali saja ya. Dipraktekkan oleh teman-teman di Palembang ini, dipraktekkan oleh teman-teman BMT Darussalam di Palembang, di Lahad dan semisalnya. Ini bagus untuk kita tiru sebenarnya. Yang ketiga, yang C, menutup aib. Hadis ini nggak nyebut menutup apa, man satara musliman, siapa yang menutup seorang muslim. Nggak disebut menutup bajunya, menutup akunnya,
Menutup apa? Menutup kalau nggak disebut maf'ul bihnya, objeknya, maka umum, semuanya. Maksudnya semua hal yang kita tidak suka kalau orang lain tahu. Dalam Islam ini Pak indah sekali Pak, tutup aib. Kita punya aib, semua orang punya aib. Ya, bedanya ada orang yang Allah bongkar aibnya, ada yang Allah masih tutup dengan baik. Sehingga kalau kita paham konsep ini Pak, ngelihat orang itu kita nggak ngeremehin. Ya, ngelihat orang-orang kita nggak sombong, nggak takabur, karena kita ini sama-sama punya aib, sama-sama punya salah. Ketika orang terlihat salahnya, jangan senang. Bisa jadi itu tanda Allah sayang sama dia, Allah ingin ampuni dosa dia sehingga dia dibalas, disegerakan dosanya, balasannya di dunia. Sedangkan kita yang ditutup ini bahaya, bisa jadi Allah tangguhkan balasan di akhir kiamat, ini jauh lebih berbahaya. Jadi kalau dipuji jangan membusungkan dada. Orang-orang hanya memuji hijab Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Inilah hikmahnya kenapa Allah menutup dosa kita Pak. Ya, kalau nggak tertutup, nggak ada yang pengajian seperti ini, nggak mau. Ya, kalau seandainya ada satu dosa satu beret, ya, atau satu dosa ya bau busuk dan semisalnya, nggak akan kumpul-kumpul kita. Karena itulah diantara hikmah kita pun tutup aib kita sendiri. Sebagian orang kan, aku nggak mau munafik ya, gitu kan ya. Aku nggak mau munafik bro, aku ini begini dan begitu. Ini salah. Ya, sebagaimana kita nggak pengen ya aib kita dibuka, jangan buka aib kita sendiri. Begitu juga aib orang lain. Jadi kita diperintahkan menutup aib sendiri, bahkan berdoa sama Allah, ya Allah tutup aib saya. Kata Nabi, zikir pagi petangnya Nabi, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Maksudnya apa? Aib-aibku. Setiap pagi petang, setiap hari Nabi berdoa seperti ini. Sehingga apa? Sehingga hendaklah kita saling menutupi aib masing-masing. Mungkin ada yang kelihatan temannya begini atau saudaranya seperti itu, tutupi. Tapi ini tidak menafikan nasihat. Nasihatin diam-diam. Ya, empat mata dan semisalnya diterima, alhamdulillah. Enggak ya, doakan, nasihati. Zaman sekarang kan zaman media sosial Pak, viralkan, ini bahaya seperti ini ya, nggak baik dunia seperti itu. Dikit-dikit viralkan. Coba mediasi terlebih dahulu ya. Ini bagi orang-orang yang zahirnya baik, ini ikhwan pengajian, ikhwan yang sering sholat jamaah, ya, ikhwan-ikhwan yang udah ngaji, secara zahirnya orang soleh, orang bertakwa. Ini tutup aibnya. Beda dengan orang-orang yang memang terang-terangan, keluar masuk penjara, nggak ada tobat-tobatnya, suka mencuri. Hati-hati, dia tuh suka curi. Tetangga baru datang, kita kasih tahu, ini bukan membuka aib, tapi ini dalam rangka tahdzir, diperbolehkan dalam Islam. Hati-hati, itu dukun orang itu, bukan Pak Ustadz, hati-hati. Ya, saya bisa memindahkan penyakit Bapak ke kambing, ya kan? Ada yang kayak gitu. Kasihan kambingnya, Pak. Ya. Bawa ayam hitam satu, saya akan pindahkan penyakit Bapak. Itu dukun. Nggak ada Ustadz seperti itu. Ya. Tapi bersorban, berjenggot dan semisalnya. Ya, jadi penting dalam istilah kita, peribahasa kita, melihat ranting kayu di ujung sungai tampak, sedangkan melihat ya, gajah atau sesuatu yang gede di depan mata tidak tampak. Kita ini punya aib semua. Jadi alangkah indah, dalam hadis dikatakan, hadis ini didaifkan oleh para ulama tapi maknanya dibenarkan, tuba, beruntunglah liman saghalahu aibuhu an uyubinas. Dia sibuk mengurus aib-aib dia sampai ya dia nggak ngurusi aib orang lain. Kata Anas bin Malik, saya lihat teman-teman di Madinah, dia nggak punya aib. Nggak punya aib, saya nggak tahu kesalahan dia, nggak tahu kekurangan dia, nggak tahu cacat dia apa, tapi dia itu suka ngomongin aib orang lain, sehingga kemudian beberapa waktu Allah malah beritahukan aib dia. Sebaliknya ada orang yang saya tahu dia punya aib, punya kekurangan, saya tahu, tapi dia nggak pernah ngurusin aib orang lain, sampai akhirnya manusia jadi nggak peduli dengan kesalahan dia, terlupakan Pak aib orang tadi. Gara-gara apa?
gara-gara dia menutupi atau tidak mengurusi aib-aib orang lain. Ya, kita dengar azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Jadi poin yang ketiga ini yang menutup aib saudaranya. Man satara musliman satarahullahu yaumal ya fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, ya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, ya. Apalagi di akhirat, kalau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disebut ini dosamu, ya, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanda Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Beda kalau dibongkar, ya, selama tetap rapat di dunia, di akhirat diviralkan, viral di akhirat. Kalau si fulan ini di dunia dulu seperti ini, wal iyazubillah. Ya, jadi hendaklah kita menahan diri. Sebaliknya, kalau menutup Allah tutup, buka Allah buka. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya, ya, di hadapan orang lain. Kata Nabi, man kasyafa aurata akhihil muslim, barang siapa yang membongkar aib saudaranya muslim. Dalam hadis yang lain, tattaba'a, dicari-cari, ya, dicari-cari ini aibnya apa nih, dicari-cari kesalahannya, kasyafallahu auratahu, maka Allah pun akan bongkar aibnya, hatta yafdahahu, sampai dia viralkan, semua orang jadi tahu, ya, biha fi baitihi, meskipun dia diam aja di rumah, meskipun dia diam saja di rumah. Allah taala a'lam. Ya, sekali lagi ini orang yang hukum asalnya baik, orang yang soleh, orang yang sering pengajian, ya, mengamalkan sunnah, menjalankan sunnah. Ini adalah orang-orang yang aibnya itu bisa membuat masyarakat menjadi itu kan, jenggotan gajah kayak gitu. Ini acung kerangan tapi masih kayak gini kayak gitu. Sehingga kita berusaha untuk saling menjaga. Kalau tahu aib orang lain tuh menjadi menjadi sebuah amanah. Kita bisa jaga atau enggak. Dan saya pribadi sebagai seorang yang sering dimintai tanya itu, Pak, banyak sekali pegang aib orang. Bahkan mungkin teman-teman sendiri, istrinya cerita seperti ini, meskipun belum tentu benar, Pak, ya. Belum tentu benar, kita iyain aja, kita kasih saran, nasihat dan seterusnya. Atau seorang suami bilang seperti ini, temannya bilang seperti ini, seperti itu. Jadi kita ini amanah, apa kita bisa jaga atau tidak, ya. Karena bicara keburukan orang lain itu nggak selamat dari dua hal. Selama dia itu zahirnya muslim tadi, zahirnya baik. Kalau dia benar namanya ghibah, dosa besar. Kalau nggak benar namanya fitnah, bahasa kita tuduhan dusta, itu pun dosa besar. Dua-duanya nggak selamat. Ya, jadi kalau tahu aib orang lain, maka kita pun punya aib. Bisa jadi nggak benar, kalaupun benar nasihati dia diam-diam. Bisa jadi dia udah tobat. Atau ibnazan bikaman lazan balahu, yang tobat dari dosa seperti nggak punya dosa, ya. Dan bisa jadi endingnya dia jauh lebih baik dibandingkan pribadi yang sekarang. Dan yang poin yang terakhir adalah membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi, ya, makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang selama dia hobi bantu saudaranya. Jadi, Pak, penting tadi ikhlas. Kita bantu orang lain agar dibantu Allah. Berarti nggak ikhlas, Ustaz. Dia pengen dibantu Allah, dia pamrih. Ikhlas itu pamrih, Pak. Tapi pamrihnya sama Allah. Ikhlas tuh pengen dibalas, tapi yang balas Allah. Itu ikhlas. Ketika dia pamrihnya sama manusia, itu yang nggak ikhlas. Kenapa engkau baik sama saya? Saya pengen pahala dari Allah. Itu bagus, ya. Kenapa kau baik sama saya? Biar kalau saya susah bisa pinjam uang sama kamu. Itu nggak ikhlas. Dan membantu ini bukan cuma, Ustadz saya nggak punya harta. Membantu bukan cuma dengan harta, Pak, tenaga, ya. Bahkan sebagian orang kaya kan nggak punya tenaga. Kalau pintunya rusak, dia bayar tukang. Jadi orang tuh punya kelebihan masing-masing. Ada yang kelebihannya di tenaga, dia bantu secara fisik, bantu benerin mungkin keran air yang rusak,
bantu ini itu. Ada yang punya relasi, ya dia menghubungin, akhi tahu nggak siapa yang bisa yang kerja di PLN, lampu rumah saya mati, dia bantu gitu. Kan dia punya relasi, nggak harus dia yang benerin listrik, enggak, dia nggak bisa, uang juga nggak punya, tapi dia punya relasi. Ada yang bisa dengan kata-kata, akhi tolong nasihatin saya sedang futur, kita bantu dia, bantu menjadi bangkit lagi, move on lagi, nggak futur lagi dengan kata-kata nasihat. Akhi kita nggak tahu amal mana yang bikin kita masuk surga, semangat. Ya, hidup ini sebentar, kalau bisa mati ya sampai betok. Ya, sehingga kita berusaha untuk semangat lagi. Terima kasih akhi. Ini dengan kata-kata. Atau ada yang dengan cinta. Kita kasih perhatian, kepedulian, ya. Atau dengan doa. Ya, doa itu bukan yang paling minimal doa enggak. Bantu dengan doa. Kalau saya kadang melihat orang yang sedang mogok motornya ya, kita nggak bisa bantu. Saya nggak paham mekanik, nggak paham otomotif. Ya, saya juga mungkin waktu sedang terburu-buru, doain Allah mudahkanlah urusannya. Semoga ya motornya lekas bisa dipakai lagi. Itu doa bantu, meskipun ya doa, karena doa juga bagian dari usaha. Kata Nabi SAW dalam hadis yang pernah kita juga bahas, wahabul amal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling Allah cintai itu kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim, au takshifa anhu kurbatan, dihilangkan kesulitan orang lain, wa taqdi anhu dainan, bayar utang orang lain. Ini Masya Allah nih. Ngapa akhi sedenian? Aku nih ini punya utang sama fulan itu. Berapa utangnya? 300.000. Kita datangin ke fulan, ya ini 300.000 ya hutangnya lunas ya, jangan bilang saya yang bayarin. Dia bilang akhi apa ini hutang antum sudah lunas, ada yang lunasin siapa? Dia nggak mau ngasih tahu. Ini Masya Allah nih kebaikan luar biasa. Au tatrudu anhu ju'an, ataukah mengusir rasa lapar di dalam perutnya. Jadi sedang lapar kita kasih makan, dia sedang haus kita kasih minum. Wala in amshi ma'akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran fi masjidil Madinah. Seandainya saya berjalan membantu urusan orang lain ya, yang saudara saya, lebih saya cintai daripada iktikaf sebulan 30 hari di Masjid Nabawi yang satu salat 1000 kali salat, dilipat gandakan. Hadis Tabrani. Karena itulah kalau kita baca sejarah-sejarah para sahabat Pak, luar biasa. Kita mah nggak ada apa-apanya. Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin, ya, atau Khalifatul Rasul. Beliau ini memerah susu kambing, Pak. Karena di zaman dulu yang namanya susu kambing itu pekerjaan laki-laki. Jadi nggak ada emansipasi, yang ada emansi sapi. Ya. Pekerjaan memerah susu itu laki-laki karena butuh tenaga. Jadi kalau ada suatu kampung yang banyak orang-orang wanita tua, itu butuh bantuan orang lain yang turun tangan. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika meninggal wafatlah Nabi, beliau jadi pengganti. Ada nenek tua bilang, Abu Bakar As-Siddiq gak mungkin lagi mau ini merahin susu untuk kami. Ya, tapi kata beliau enggak, saya tetap mau perahin susu kampung ini. Itu presiden langsung, Pak. Umar bin Khattab itu malam-malam belusukan. Pernah Tolha ini agak sedikit suuzon, Pak. Sama siapa? Sama Umar. Malam-malam masuk ke rumah orang asing. Siapa orang ini? Ya. Esok harinya didatengin tuh, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata seorang janda. Bukan janda muda, Pak. Kalau kita bahaya janda muda. Ini janda tua renta, lumpuh, buta, yang tidak bisa ngurus kebutuhan. Umar itu siapa yang sering datang? Oh, nggak tahu tuh orang. Sering datang ke sini bantu kebutuhanku, kadang ngasih makan, ngasih air, ngasih minum, insyaallah. Tapi bilang Tolha, ente mau suuzon sama Umar? Ya, kenapa ngurusin orang lain? Ya, ini diantara yang mungkin kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas masalah balas budi, Pak. Balas budi. Jadi orang yang tahu berterima kasih, sekaligus jadi akhir dari bab albir wasilah. Kita bahas pertanyaan ya.
Bagaimana bila ada orang yang meninggal tetapi masih ada tanggungan hutang berupa cicilan tanah kaplingan, minta solusinya Ustaz. Iya. Harta mayit itu, ya mungkin sudah kita pelajari sama Ustaz Hidayatullah ya. Itu ada 4 ya, ada 4. Kalau seorang meninggal, hartanya digunakan untuk 4 hal. Yang pertama, proses penyelenggaraan jenazah, sewa ambulan, gali kubur, pokoknya yang berkaitan Pak, kain kafan dan semisalnya. Itu bagusnya dari harta sendiri Pak ya, dari harta sendiri. Yang kedua, utang. Termasuk ini. Lunasin cicilannya. Lunasi cicilannya ya. Lunasi cicilannya, atau jadikan ahli warisnya yang selanjutnya. Ini utang yang berlalu, utang ke depan kan bisa. Jadi ahli warisnya yang nanggung nggak masalah. Nah, karena utang ke depannya. Ya, karena ini lebih kepada jual beli kredit. Ya, bukan hutang. Sudah satu rumah jadi miliknya, cuman masih ada sisa pembayaran. Ya, minta solusinya. Ya, solusinya tadi ya kalau bisa dicicil, dilunasin langsung dari harta ininya, harta warisnya, alhamdulillah. Ya, kalau enggak maka kebaikan. Ya, ini enggak wajib. Kebaikan siapa? Kebaikan ahli warisnya. Apakah dia mau melunasin cicilannya atau tidak? Ya, Allah taala a'lam. Karena itu saya pernah bahas tadi, ya tadi saya bahas jangan ngutang lebih dari aset. Seandainya ngutang rumah tadi, ya meninggal, masih ada yang bisa dijual untuk melunasin cicilan usahanya. Allah taala a'lam. Ustaz, apa keutamaan ayat kursi setelah sholat fardu? Iya, keutamanya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat, ya setelah salam, maka tidak ada yang yamna'uhu min dukhulil jannah ilal maut, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga ya kecuali kematian. Maksudnya kalau mati masuk surga. Ya au kama qala ya, atau yang semisalnya. Termasuk zalim menunda pembayaran SPP. Ya, ini jebak nih, karena saya ngurus pesantren. Dibilang iyo, Ustadz ini modus katanya. Dan apakah SPP yang belum dibayar termasuk utang? Bagaimana kalau mati sedangkan SPP tersebut belum dibayar? Apakah harus kita terkatung-katung? Iya. Itulah kita harus paham konsep manajemen keuangan, Pak. Ya, kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dahulukan yang wajib. Jadi kalau dapat gaji, dulukan yang wajib. Apa wajib? Contohnya bayar utang. Apalagi? Bayar SPP. Iya, di antara kesalahan sebagian wali santri, maaf Pak, bayar SPP itu jadi sisa. Kalau udah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, sisa enggak. Jadi itulah namanya anggaran. Ya, sisakan untuk sedekah 10% atau 20% atau 5% misalnya. Misalnya begini ya, gaji kita 3 juta. 3 juta. Maka sisihkan 20% untuk sedekah, baik ke orang tua atau ke yawan miskin atau banyak ya, atau ke pesantren misalnya. Misalnya 30 juta. Berarti kalau 10%-nya 3 juta, 300.000 berarti 600.000. Sisihkan 600.000 untuk sedekah, baik langsung mau sedekah atau nunggu momen ya, atau misalnya 600.000-nya untuk orang tua atau untuk orang miskin, apa wakaf dan semisalnya. Kemudian baru yang wajib-wajib. Contoh apa? SPP atau utang. Cicilan utang itu wajib. Cicilan utang ini 200.000 setiap bulan, sisihkan 200.000. Kemudian SPP, sisihkan SPP. Nah, uang yang sedikit itulah untuk makan sehari-hari. Tempe tahu. Nggak masalah. Jadi sesuai dengan budget, Pak. Karena itulah tipsnya dalam manajemen keuangan itu memperbesar pemasukan, memperkecil pengeluaran. Sederhana. Intinya jangan lebih besar pasak daripada tiang. Daripada nyalahin SPP yang mahal, carilah sekolah-sekolah yang sesuai dengan SPP. Wah, mahal.
Ya udah cari sekolah mungkin umum nggak masalah Pak. Yang penting kita ajarin anak kita negeri, di negeri, sekolah negeri nggak masalah, tapi ajarin apa? Agama. Karena ajarin agama itu bukan kewajiban pesantren Pak. Pesantren cuma bantu, kewajiban kita orang tua. Tapi saya berharap ya semoga Allah mudahkan rezeki orang-orang yang menyekolahkan anaknya ke pesantren. Banyak kisah luar biasa di sini Pak, termasuk saya sendiri. Saya ke Jember, ibu saya PNS sertifikasi Pak. Saya selesai dari Jember, habis sertifikasi. Ya, banyak ada seorang santri saya di Mazada, dia udah nikah, dia sebagai satpam. Ya, satpam. Ketika dia fokus belajar pesantren, dia belajar di pesantren, dia kerjanya ya awal-awal masih jadi satpam, ngambil sip-sip malam, satpam di gudang ya, gudang tua gitu, ya. Kemudian ya akhirnya dia banting setir biar fokus mondok, dia gembala kambing. Kambingnya banyak-banyak, bikin akikah dan semisalnya, sampai bisa benerin rumah, bisa renovasi rumah, punya mobil, berkah Pak dari ilmu agama. Dan banyak cerita-cerita seperti ini. Ya bukan formasi ya. Bukan formasi ya. Semoga Allah mudahkan. Ya, jadi SPP termasuk kewajiban yang kalau kita tunda termasuk kezaliman. Kalau kita mampu. Sebenarnya bilang baik-baik. Kadang kita ini gengsi Pak, minta keringanan, atau bilang belum mampu minta penangguhan ya. Dan pesantren insya Allah akan ini ya, asal benar-benar tidak mampu. Tapi kita ini kadang rasa berat, padahal itu sedekah pahala Pak. SPP itu pahala infak fisabilillah untuk anak-anak kita. Seorang ulama Robi, ayahnya gurunya Imam Malik, itu kisahnya Masya Allah, habis ribuan dinar. Jadi bapaknya itu pergi ya, dulu kan perginya safarnya setahun 2 tahun, belasan tahun Pak, dititipin uang sekian ribu dinar, saya lupa. Kemudian berbelas tahun kemudian dia pulang ya ke rumahnya. Ente siapa? Kata seorang pemuda, ini rumah saya. Nggak ada tuh rumah saya, berantem bapak dan anak. Karena ada video call zaman dulu. Datang ibunya, mbaknya, oh ma, ini bapak kau. Iya, ini bapak kau. Iya, akhirnya apa? Ini anakmu, Masya Allah sekarang. Mana duit kita Bu? Nah jangan lah, habis galau untuk biaya sekolah anaknya yang sekarang jadi ulama. Bapaknya nggak tahu nih jadi ulama, sampai dia ke masjid Nabawi itu rame pengajian, sampai dia nggak tahu siapa tuh yang kajian. Ente nggak tahu yang kajian siapa? Iya, ente orang baru ya di sini. Iya, saya baru datang merantau. Itu tuh fulan, disebut nama anaknya. Ya Allah, langsung senang dia. Balik-balik, oh makasih nih, ya ini istriku, kata dia anakku. Iya, cuma itulah habis duit. Tidak apa-apa duit itu habis, asalkan anakku seperti ini, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, semoga dimudahkan untuk bayar SPP ya. Afan ya, masih ada pertanyaan panjang nih ya. Saya pernah jadi bendahara masjid, ada orang yang minjam uang infak masjid terus saya kasih. Nah, ini nggak boleh Pak ya. Bendahara itu hanya amanah, dia bukan pemilik, penitip. Dan dia tidak boleh memberikan pinjaman kecuali atas izin ketua masjid. Jadi udah di ini, dan masjid pun seharusnya nggak ada alokasian untuk ini. Orang ngasih masjid untuk masjid, ya bukan untuk peminjaman ya. Dia berjanji hanya 1 minggu, ternyata sampai sekarang belum juga dikembalikan. Mungkin 1 minggunya lain loh ya, 1 minggu di akhirat mungkin. Sudah hampir 2 tahun, dan kalau saya tagih selalu beralasan terus sampai saya malu untuk menagihnya. Apakah saya termasuk bertanggung jawab nanti di akhirat ya, apabila orang tersebut tidak membayarnya sampai orang tersebut mati? Iya, tadi kesalahan si bendahara ya, maka sebaiknya amannya dia lunasin dulu pakai uang dia, sehingga si orang tadi berutang sama dia, bukan berutang sama kas masjid ya, sama kas masjid, karena kita hanya diamanahi ya. Sama kayak ini orang, tolong ya titipin mobil, saya mau pergi safar. Kita kan nggak boleh Pak minjemin tuh mobil ke orang lain kalau nggak izin, karena kita hanya penitip. Bendahara juga demikian.